Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ya ayyuhatullah fi saffi sabi Madrasah Sanawiyah Nurul Falah Arman. Selamat pagi siswa-siswiku di kelas 7 Madrasah Sanawiyah Nurul Falah Arman. Ahlan wa sahlan wa marhaban fid darsil lughatil arabiyyah bi internet. Selamat datang, selamat bertemu kembali di pembelajaran bahasa Arab daring. Kaifa halukum jami'an? Apa kabar kalian semuanya? Arju halakum fi sihatin wa afiyah. Ibu harapkan kalian dalam keadaan sehat wal afiat. Dan kita juga selalu berdoa semoga keluarga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal alamin. Tayyib, baiklah. Qabla an nata'allama hayya bina naqra'u basmalah. Sebelum kita mulai belajar, marilah sama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan harapan semoga ilmu yang kalian dapat akan bermanfaat baik bagi diri kalian maupun bagi orang lain. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 7 MTS Nurul Falah, kalian siapkan buku tulis kalian dan juga buku LKS kalian. Hari ini kita masih membahas tata bahasa atau at-tarkib mubtada dan khabar mubtada. Masih ingat ya? Mubtada itu adalah yang di awal kalimat, sedangkan khabar itu kalimat setelah mubtada. Nah, pada hari ini kita akan belajar mubtada dan khabar mubtada. Mubtadanya ini adalah yang kita buat ada unsur naat. Apa itu naat? Naat adalah kata sifat ya. Kalian tahu ya kata sifat dalam bahasa Indonesia. Biasanya ini kata sifat ini ada lawan katanya. Contohnya tinggi, lawan katanya rendah. Kemudian luas, lawan katanya sempit. Kemudian besar, lawan katanya kecil. Kemudian bersih, lawan katanya kotor. Pintar, lawan katanya bodoh. Cantik, lawan katanya jelek. Bagus juga lawan katanya jelek. Kemudian banyak sekali ya lawan kata atau kata sifat yang biasanya juga ada lawan katanya. Untuk di dalam bahasa Arab ya, kata yang disifatinya itu namanya man'ut ya. Nanti dalam penggunaannya kata sifat ini dapat dirangkai dengan pola mubtada dan khobar. Untuk mengetahui penggunaan pola kalimat mubtada dan khobar yang ada unsur naatnya atau kata sifat sebagai berikut. Kalian buka ya bukunya di halaman 20. Di halaman 20 kalian buka, ada pola pertama. Pola pertama kalian lihat di situ, mubtadanya terbentuk dari man'ut dan na'tun. Ingat, man'ut itu adalah yang disifati, sedangkan na'tunnya adalah kata sifat. Nah, ini yang mubtadanya ya, yang ada di kolom itu. Al-hadiqatu al-jamilatu. Ini harus sama ya. Al-hadiqatu al-jamilatu, ada alif lam dua-duanya. Kebun yang bagus itu. Ini mubtada. Kemudian khabarnya wasi'atun. Apa artinya? Luas. Jadi kebun yang bagus itu luas. Kemudian yang kedua, asyajaratul kabiratu, pohon yang besar itu
murtafi'un, ya. Maaf, ini harusnya murtafi'atun karena apa? Muannas, ya. Murtafi'atun itu artinya tinggi. Al asyajaratunya man'ut yang disifati, kemudian al kabiratunya na'tun. Itu adalah mubtada. Sedangkan khabar mubtadanya adalah murtafi'atun. Kemudian yang ketiga, al azharu. Artinya apa? Bunga-bunga. Ini man'ut atau yang disifati. Al jamilatu. Al jamilatu artinya indah. Bunga-bunga yang indah. Mutanawwi'atun. Nah, mutanawwi'atunnya ini adalah khabar, artinya beraneka ragam. Kemudian yang selanjutnya as-samaku, ini man'ut. As-samaku itu artinya ikan. Al-kabiru artinya besar, berarti ikan yang besar itu ini adalah mubtada, ya. Jamilun. Jamilun itu artinya bagus. Ini adalah jamilunnya adalah khabar. Tadi karena as-samaku muzakkar, as-samakul kabiru itu adalah mubtada, ya. Semuanya muzakkar. Maka khabarnya juga harus muzakkar, yaitu jamilun. Kemudian contoh dari pola pertama yang terakhir, al-baitul basitu. Al-baitu man'utnya rumah, ya. Al-basitu yang sederhana. Nah, ini adalah mubtada. Nazifun. Nazifun itu artinya bersih. Jadi nazifunnya kedudukannya sebagai khabar. Karena al-baitu ini muzakkar, al-baitul basitu mubtada'nya muzakkar, maka khabarnya juga harus muzakkar. Nazifun itu adalah pola pertama. Kemudian yang pola kedua, kalian lihat mubtada'nya ummi, ibuku atau ibu saya. Nah, kata sifatnya adanya di khabar, ya. Ada di khabar. Tadi pola yang pertama man'ut dan na'tunnya ada di mubtada. Sedangkan di pola kedua man'ut dan na'tunnya ada di khabar, ya. Ummi artinya ibuku atau ibu saya. Itu kedudukannya sebagai mubtada. Kemudian khabarnya terdiri dari man'ut dan na'tun, ya. Mudarrisatun yang disifati, artinya bu guru atau guru perempuan. Mujtahidatun artinya giat, ya. Karena ini mu'annas, maka karena mubtadanya mu'annas, maka khabarnya juga harus mu'annas. Khabarnya terdiri dari man'ut dan na'tun juga harus mu'annas. Ummi mudarrisatun mujtahidatun. Ummi kedudukannya sebagai mubtada, mudarrisatun mujtahidatun sebagai khabar mubtada. Yang disifatinya adalah mudarrisatun, sedangkan kata sifatnya adalah mujtahidatun. Artinya ibuku adalah guru yang giat. Kemudian nomor kedua, mubtadanya hadhihi, man'utnya hadiqatun. Kemudian na'tunnya wasi'atun. Masih mu'annas, ya. Ini mubtada, kemudian khabarnya hadiqatun wasi'atun. Kebun yang luas. Terdiri dari man'ut dan na'tun, ya. Yang disifatinya hadiqatun, kemudian na'tunnya adalah wasi'atun, luas. Kemudian yang ketiga, ini muzakkar Ahmad. Mubtadanya Ahmad, ya, dari nama orang. Man'utnya tilmizun, murid laki-laki. Jadidun, baru. Ini na'tun, kedudukannya sebagai khabar, ya. Ahmad adalah murid baru.
Ahmadnya mubtada, tilmizun jadidunnya khabar. Kemudian yang selanjutnya hadza mubtada ini, waladun nasyitun, waladunnya man'ut, nasyitunnya na'tun. Nah, dia atau ini adalah khabar. Ini adalah anak laki-laki yang rajin. Kemudian yang terakhir akhi, itu kedudukan sebagai mubtada, saudara laki-lakiku. Falahun najihun, falahun sebagai man'ut, artinya petani. Najihun ini kata sifat, artinya sukses, kedudukannya sebagai khabar. Jadi artinya saudara laki-lakiku petani yang sukses. Ini pola yang kedua ya. Kalau pola pertama tadi kata sifatnya dan man'utnya ada di mubtada, sedangkan di pola kedua kata sifatnya ada dan man'utnya ada di khabar. Kemudian yang ketiga polanya adalah khabarnya didahulukan, kemudian mubtadanya di akhir. Nah, namanya kalau mubtadanya didahulukan namanya khabar muqaddam. Kalau mubtadanya diakhirkan namanya mubtada muakhar. Tapi terdiri dari kata sifat ya. Khabar muqaddam fil hadiqati, khabarnya didahulukan. Artinya apa fil hadiqati? Di dalam kebun. Asjarun man'ut, mutanawwi'atun na'tun. Asjarun mutanawwi'atun artinya ada pohon-pohon yang beraneka ragam. Kemudian yang kedua, amamal baiti, ini adalah khabar muqaddam, artinya apa? Di depan rumah. Ya. Hadiqatun wasi'atun, ada kebun yang luas. Khabar mubtada muakhornya adalah hadiqatun wasi'atun, terdiri dari man'ut dan na'tun. Kemudian yang ketiga contohnya tahtas syajarati, di bawah pohon. Ini adalah kedudukannya sebagai khabar muqaddam ya, khabarnya didahulukan. Di bawah pohon. Maq'adun sogirun, maq'adunnya man'ut yang disifati, sogirunnya sifat atau na'tun. Ini adalah kedudukannya sebagai mubtada muakhar. Tahtas syajarati, di bawah pohon. Maq'adun sogirun, ada bangku kecil. Kemudian yang nomor selanjutnya indi, ini khabar muqaddam, saya mempunyai. Hadiqatun jamilatun, nah, ini adalah mubtada muakhar ya. Kemudian yang terakhir fil birkati, artinya apa? Di dalam kolam. Asmakun kasiratun, nah tadi fil birkati kedudukannya sebagai khabar muqaddam, kabarnya didahulukan. Asmakun man'ut, kasiratun na'tun. Asmakun artinya ikan-ikan, kasiratun artinya banyak. Jadi di dalam kolam ada ikan-ikan yang banyak. Nah, jadi yang kita pelajari hari ini adalah khabar muqaddam ya, dan mubtada muakhar yang terdiri dari na'tun ya, dari kata sifat. Kalau yang biasa kan mubtada dan khabarnya, contohnya kalau tidak dibalik ya, asmakun kasiratun fil birkati. Asmakun artinya ikan, ikan-ikan yang banyak, fil birkati, di dalam kolam. Tapi dalam khabar muqaddam dibalik, fil birkatinya didahulukan, namanya khabar muqaddam, kemudian mubtadanya diakhirkan, mubtada muakhar, arti asmakun kasiratun, ikan-ikan yang banyak. Nah, seperti itu ya yang kita pelajari hari ini. Tadribat, contoh
Ini nanti kalian tulis di buku tulis. Misal, contoh madrasatun garis miring hadikotun garis miring jamilatun. Kita bikin atau kita buat kalimat yang sempurna. Amamal madrasati hadikotun jamilatun. Di depan sekolah ada kebun yang bagus. Ya, ibu dikte, ya kamu nanti yang menulis. Yang itu contoh. Yang nomor 1, birkatun garis miring asmakun garis miring mutanawiatun. Birkatun artinya kolam, asmakun ikan-ikan, mutanawiatun bermacam-macam. Nah, sekarang kita masukkan huruf jarnya ya. Pakainya fi. Jadi fil birkati, di dalam kolam, asmakun mutanawiatun, ada ikan-ikan yang bermacam-macam. Kemudian yang nomor 2, maktabun garis miring kursiyun garis miring jamilun. Maktabun artinya meja tulis, kursiyun kursi, jamilun bagus. Ini boleh kalian pakai huruf kata pakai amama misalkan di depan, mau waro'a di belakang, nggak apa-apa. Nah, misalkan amama aja ya. Amamal maktabi, ini khabar muqaddamnya ya, di depan meja, kursiyun jamilatun. Nah, kursiun jamilatunnya ini adalah mubtada muakhar, ada kursi yang bagus. Kemudian nomor 3, maktabatun. Maktabatun artinya perpustakaan. Muwazzafatun artinya karyawan. Nasyitatun rajin, karyawannya karyawan perempuan ya. Nah, kita masukkan huruf jarnya adalah fi di dalam. Fil maktabati, di dalam perpustakaan, kedudukannya sebagai mubtada, kedudukannya sebagai khabar muqaddam, khabar yang didahulukan. Muwazzafatun nasyitatun, pegawai, ada pegawai perempuan yang rajin. Ini adalah kedudukannya sebagai mubtada muakhar. Kemudian yang nomor 4, baiti hadikotun wasiatun. Nah, kita tambahkan, mau waro'a boleh, waro'a di belakangnya. Waro'a baiti, di belakang rumahku, ini khabar muqaddamnya. Kemudian mubtada muakhirnya hadikotun wasiatun, ada kebun yang luas. Yang terakhir hadikotun, kebun, mak'adun bangku, sogirun kecil. Nah, kita buat khabar muqaddamnya berarti fil hadikoti, di dalam kebun, mak'adun sogirun, ada bangku kecil. Ini mubtada muakhar. Nah, ibu minta dari nomor 1 sampai nomor 5 kalian salin di buku tulis ya, seperti yang ibu ucapkan tadi. Kemudian kalian artikan juga dalam bahasa Indonesia. Untuk hari ini cukup sekian belajarnya. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat. Ilal liqa, ma'assalama, syukran, afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.